Dear students, we grateful for His grace and mercy in all days. We are grateful have we follow the devotion. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anak-anak, mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang kami lalui. Hingga hari ini Tuhan merupakan anugerah yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mengikuti devotion. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan mampukan kami Tuhan agar kami bisa memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Act 1 verse 8. But you will have power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth. Mari anak-anak, kita berjanji menjadi murid yang setia menuruti firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Dear student, before we listen the word of God, let us pray. Put your hands together, close your eyes. Heavenly Father, we thank you for this morning. Thank you for everything you have given to us. We surrender our devotion today into your hands. And please give us an obedient heart to do your word in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Anak-anak, nats Alkitab kita pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 tentang Naaman disembuhkan. Miss hanya membaca ayat pertama saja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta.
a leper! Would God that my Lord, would that my Lord were with the prophet that is in Samaria, for he would recover him of his leprosy. Naaman adalah seorang panglima prajurit Syria. Ia seorang pemimpin pasukan yang gagah perkasa. Di bawah pimpinannya, tentara Syria banyak memenangkan pertempuran. Ia memiliki kekuasaan, kekayaan, rumah yang indah, tetapi sayangnya ia menderita kusta. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Suatu hari, istri Naaman menceritakan penyakit suaminya kepada para pembantunya. Cerita itu didengar oleh seorang gadis pembantu, tawanan perang. Ia dibawa dari Israel oleh seorang prajurit bawaan Naaman. Mungkin tuanku bisa menemui seorang nabi di Samaria. Yang dimaksud gadis itu adalah Nabi Elisa. And it was so. When Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes? 7 times. Let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. So Naaman came with his horses and with his chariot, and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger unto him. Go and wash in the Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper. Abana and Pharpar, rivers of Damascus, better than all the waters in Israel. May I not wash in them and be clean?
kemudian meminta izin kepada raja untuk pergi ke Samaria. Tentunya aku harus membawa banyak hadiah, pikir Naaman. Ia pun berangkat ke rumah Elisa. Naaman menyembunyikan penyakitnya di balik pakaian yang indah. Akhirnya Naaman bersama rombongannya tiba di depan rumah Elisa. Mereka menunggu di situ. Lalu keluarlah pembantu Elisa untuk menemui Naaman. Kata si pembantu itu, kata tuanku, pergilah ke sungai Yordan, mandilah sebanyak 7 kali, maka engkau akan sembuh. My father. My father. If the prophet had bid thee do some great thing, wouldst thou not have done it? How much rather then when he saith to thee, wash in Jordan and be clean. Mendengar hal itu, Naaman menjadi sangat marah. Mandi di sungai yang airnya keruh itu, teriak Naaman dengan kesal. Ia pun langsung berbalik kembali menuju ke Syria. Naaman merasa terhina. Ia datang menemui seorang nabi besar, tetapi ia hanya disambut oleh pembantunya. Lalu pembantu Naaman datang mendekati dia dan berkata, "Tuanku, seandainya nabi itu meminta engkau melakukan sesuatu yang lebih sulit, bukankah tuanku akan melakukannya? Masa tuanku tidak bisa melakukan hal yang segampang itu?" Naaman tahu mereka benar. Lalu ia berjalan menuju sungai Yordan. Naaman mandi sebanyak 7 kali. Setelah itu ia memperhatikan tangan dan kakinya. Kulitnya kini tampak pulih bersih seperti kulit anak kecil. Penyakitnya telah sembuh sama sekali. Melihat sang panglima keluar dari sungai, takjublah para pembantu Naaman. Naaman pun dengan rendah hati berlutut dan memuji Allah Israel. Setelah selesai berpakaian, Naaman kembali menemui Elisa.
Sekarang baru aku tahu, kata Naaman. Tidak ada Tuhan lain di kolong langit ini. Elisa menatap panglima itu dengan penuh kasih. Namun ketika Naaman memberikan hadiah, ia menolaknya. Aku hanya seorang hamba Tuhan. Aku tidak mau menerima apapun dari kamu. Naaman memohon supaya Elisa mau menerima hadiah itu. Tetapi sang nabi tetap menolak. Ketika Naaman pulang ke rumahnya, ia disambut dengan gembira. Gadis pembantu itu juga turut bahagia. Ia hanya seorang pembantu dan telah jauh dari rumahnya. Namun ia bisa meyakinkan majikannya di Syria tentang Elisa dan kuasa Tuhan Allah Israel. Anak-anakku, beritahukanlah kepada teman-temanmu dan yakinkanlah mereka bahwa hanya Yesus Kristus, Tuhan, yang dapat menolong mereka. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan, sungguh besar kuasa-Mu. Kami telah mendengar cerita Alkitab tentang Naaman yang disembuhkan. Hanya Engkaulah penyembuh yang sanggup menyembuhkan setiap orang. Kami yakin dan terlalu yakin bahwa kami menyembah Allah yang benar. Hanya daripadamu lah pertolongan itu datang. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Kami serahkan juga satu hari ini pembelajaran ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap kami. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa.